Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan dan juga ada 7 saham di sektor consumer yang saya analisa. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, dan ketujuh AISA. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound di sesi awal, tapi kemudian tertekan dan hampir satu hari perdagangan indeks itu ada di zona merah ya. Dan syukurnya di sesi akhir dia tutup turun tipis saja ya, 0,003% ke harga 6.139. Transaksi hari ini ada di 13,1 triliun. Asing hari ini net buy di 596 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG cukup bagus ya. ISG kan tutupnya di 6139 ya, ini sudah sedikit update dan terlihat memang dia sempat rebound seperti yang saya analisa kemarin, dia rebound tapi kemungkinan ya di pertengahan dia bisa koreksi karena mungkin ada yang profit taking. Nah, ini kan terlihat dia reject lagi. Jadi untuk minggu depan hari Senin menurut saya peluang ISG masih berpotensi rebound. Target tetap minggu depan itu uji resisten 6.200 ya. Kalau dilihat histori sebelumnya di sekitaran 6.220 sampai 6.250. Jadi seperti itu untuk ISG minggu depan arahnya masih ke atas uji resisten. Nah, tapi nggak tahu bisa seperti ini nanti pergerakannya ya. Dia retest atas, terus turun lagi bisa, terus baru mantul, baru breakout. Nah, bisa seperti itu untuk pergerakan ISG. Ya, yang punya saham, fokus sahamnya, lihat trading plan-nya, lihat resisten, kalau ternyata gagal lihat TP dulu, nanti bisa buyback di bawah. Jadi seperti itu aja ya. Untuk ISG potensi minggu depan masih arahnya ke atas. Kalaupun dia koreksi ya retest lagi trend line uptrendnya ini paling. Ya, jebol mungkin nggak ke 6.100. Ya mungkin aja cuman kecil. Jadi seperti itu. Untuk ISG kita langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang hari ini ditutup naik tipis 0,4% ke harga 6.225. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya INDF diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Ini saya menggunakan TradingView ya karena webpoints.co.id lagi gangguan, jadi nggak bisa saya update untuk chart yang saya punya. Tapi kalau dilihat ini INDF lagi membuat area base nih ya. Dan bagusnya dia ini naik dengan volume besar setelah membuat candle doji, dan dojinya itu walaupun membuat low baru tapi besoknya langsung lanjut. Ini INDF cukup bagus. Menurut saya peluangnya minggu depan masih bisa ke atas. Target selanjutnya uji resisten 6.400 ya. Seperti gambaran di chart sebelumnya itu ya di 6.400. Kalau itu lewat ke 6.700 sampai 6.800. Inilah target selanjutnya untuk INDF. Jadi cukup menarik juga INDF, tapi perlu kesabaran untuk grup Indofood ya. INDF dan ICBP ini arahnya sepertinya masih bisa ke atas karena juga INDF sudah membentuk higher low baru nih di 6.100 ya. Ini arahnya ke atas. Cuman gerakannya pelan. Yang penting sabar. Nah, kan kalau dilihat dia ini arahnya bisa sampai kemungkinan besar 6.800, semoga bisa akhir bulan atau bulan depan. Jadi seperti itu untuk INDF. Yang mau simpan jangka menengah ini menarik, harga 6.000 juga cukup ideal dan juga masih di bawah harga wajarnya. Ya, harga wajarnya itu 7.800 sampai 8.000. Jadi masih di area atas ini. Potensi upside ya masih 23 sampai 28%. Tinggal kalau skenario-nya jebol 6.000 ya cut loss saja kalau mau. Ya, ini risk reward-nya juga tipis nih. 6% aja cut loss-nya kalau ditarik sampai 6.800 juga 8%. Bagus untuk di swing trade juga menarik, cuman perlu kesabaran. Nah, ini cocok bagi Bapak Ibu yang nggak suka dengan saham-saham yang volatile, naik turunnya signifikan ya dalam satu hari. Ya ini bisa dijadikan watchlist. Jadi untuk INDF seminggu ke depan ada peluang dia uji resisten 6.400. Semoga mampu breakout. Kalau breakout
siap-siap 6.800. Indikator MACD memang masih membentuk dead cross, tapi garis biru sudah mulai mengarah ke atas, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Saat koreksi hari ini volumenya kecil, cuman nggak kelihatan ya karena ada E ini. Nih, volumenya kecil, saat dia rebound 2 hari volume besar. Jadi ya harusnya minggu depan masih bisa lanjut. Untuk INDF, kita langsung saja ke saham kedua. Ada ICBP yang di hari ini ditutup naik tipis 1,54% ke harga 8.200. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ICBP ini harganya kayaknya belum update ya. Dia tutupnya di 8.250, tapi bagus. Kalau dilihat volume biasa aja ya. Dan ini dia bisa dikatakan sudah membuat low baru di 7.950. Sebelumnya low-nya ada di 7.625. Jadi ini potensinya masih mengarah ke atas. Ini kalau ditarik nih ya. Jadi memang agak lebar ini swingnya. Kelihatan dari atas ke bawah dia bisa turun sekitar 11%. Jadi potensi upside-nya juga ya ke atas lagi. Targetnya 8.800 sampai 9.000 untuk seminggu sampai 2 minggu ke depan ya. Ya kalau dia bisa seminggu ke depan ke atas ya bagus. Tapi target terdekat dulu 4.400 sampai 8.600 ya. Dan skenario-nya ya tinggal tarik aja nih. Cuma risk reward-nya ya menarik lah. Jebol trendline ini cut loss saja. Misalnya low-nya di tanggal 4 Agustus itu ada di 7.950. Kalau misalnya dia tutup di 7.900, cut loss saja. Itu sekitar kerugian di 3,47% dan tarik target profitnya 8.500 sampai 8.600, itu sekitar 4%. Jadi risk rewardnya 1:1. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, tarik langsung ke 8.800. Ini risk rewardnya 1:2. Jadi untuk Bapak Ibu yang kerja sibuk nggak bisa melihat market, tinggal open buy di harga penutupan hari ini, langsung pasang automatic cut loss, misalnya cut lossnya di 7.900 dan pasang target profit langsung di, kalau nggak muluk-muluk di 8.600 bisa, atau di 8.800. Tinggal seperti itu aja. Jadi biar Bapak Ibu kerja aman, mau dia cut loss ya udah tinggal cut loss, kalau dia profit ya profit. Jadi seperti itu ya. Untuk ICBP seminggu ke depan masih berpeluang ke atas. Terdekat uji resisten di 8.400 sampai 8.500 ini. Ya kalau bisa tutup di atas itu ya ada peluang lah untuk uji resisten selanjutnya di 8.800. Jadi seperti itu. Ini kalau dilihat juga ICBP mulai uptrend ya setelah dia downtrend. Ini kan downtrend nih. Dia downtrend, tarik ke sini aja bawah, terus dia mulai uptrend. Tinggal nunggu momentum. Kalau dia mampu break dari 9.000 ini, potensi untuk bullish reversal ya. Jadi kuncinya 9.000 kalau saya lihat, atau 9.200, 9.000 inilah. Kalau dia break 9.000 ini rally. Target selanjutnya 10.600, tapi itu target saya sampai akhir tahun ya. Potensi upside ya masih bisa 30%. Nah ya seperti ini. Tarik aja juga risk reward seperti ini juga bisa. Tapi time frame-nya sampai akhir tahun. Kalau bisa lebih cepat syukur, kalau dia nggak sampai-sampai ya itu udah resiko. Yang penting kalau bisa jangan sampai nggak pakai cut loss. Misalnya skenario-nya dia turun lebih dalam ya. Jadi seperti itu. Untuk ICBP kita langsung saja ke saham ketiga. Ada UNPR yang di hari ini ditutup naik tipis 0,95% ke harga 4.250. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR diakumulasi. Ini 3 broker asing, AK, JP, CS akumulasi. YU juga akumulasi ya. Yang jual tipis-tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNPR bisa dibilang strong downtrend karena dia terus membentuk higher low baru 1, 2, 3. Lower low barunya juga terbentuk 1, 2. Ini dia juga membentuk lower low baru. Cuman ada peluang lah untuk UNPR asalkan nggak jebol 3.800. Ini kalau dilihat dari weekly ya. Ini weekly-nya. Nah, weekly-nya itu ada neckline di 3.800. Ini harusnya bisa dipertahankan dan juga terlihat ya warna merah aja. Ini UNPR sempat membentuk area
base-nya di 4.000 sampai 3.800. Ya jangan sampai lah nih area demand-nya, kalau ini mampu dipertahankan, ada potensi UNPR pembalikan arah. Kalau dilihat dari monthly atau chart bulanan, ya belum menarik karena 3 bulan dia terus jualan dengan volume besar. Ya lihat bulan ini lah. Kalau bulan ini dia menyentuh 3.800 dan kemudian mantul akhir bulan ditutup minimal yang 4.500 sampai 5.000, itu ada tanda-tanda untuk reversal ya. Tapi kalau di bawah itu ya lihat bulan depannya lagi, yang penting nggak jebol 3.800. Jadi ini harus dipertahankan karena itu juga neckline, kalau dijebol ya bisa lebih dalam. Target selanjutnya bisa sampai 2.750. Jadi seperti itu untuk UNPR bagi Bapak Ibu yang sudah pegang dan belum cut loss, apalagi beli dari daerah atas, ya udah sabar aja, nggak ada cara lain karena perusahaannya baik-baik aja ya, walaupun memang laba nggak bertumbuh, stagnan. Tapi kalau nanti dia ada perubahan di kuartal 3 di laporan keuangan, kuartal 4 ya siap-siap rally, kan nggak mungkin juga biarpun saham terus turun itu pasti ada naiknya, dia pasti ada memperbaiki laporan keuangan, memperbaiki fundamental agar sahamnya bisa kembali naik. Jadi seperti itu ya, kita lihat aja langkah emitennya seperti apa untuk mengerek harga UNPR kembali ke atas. Jadi seperti itu, sabar aja yang pegang ya, kita lihat nanti di 3.800 sampai 4.000 ada perlawanan nggak, atau di harga sekarang juga bisa aja sampai dia reversal. Kunci reversalnya itu 5.200. Kalau udah di 5.200 ada potensi untuk UNPR reversal ya. Jadi seperti itu. Kalau yang mau sabar ya tunggu UNPR di atas sekalian. Kalau dia udah di atas 5.250 potensi untuk reversal. Jadi seperti itu untuk UNPR. Kita langsung saja ke saham keempat, ada HMSP yang hari ini ditutup terkoreksi 0,48% ke harga 1.035. Kalau dilihat dari asing, seminggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AMSP sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal saya ada baca di grup ya, Telegram Warrior Trader, ada yang bilang harga satu lot AMSP ini hampir sama harga satu batang rokoknya ya kalau beli ketengan. Jadi agak lucu juga, dan kalau dilihat ya memang sudah sangat downtrend, dan low-nya di Maret 2020 saat corona melanda Indonesia awal-awal itu udah dijebol dan dia membentuk pola dead cat bond. Nih kan terlihat nih, dia jebol terus coba mantul kemudian gagal, dia turun lagi. Jadi ya bisa dibilang ini strong downtrend karena minggu ini HMSP juga kembali membuat low baru. Kalau dilihat dari weekly sangat downtrend juga ya. Jadi kemana arahnya itu, kalau dilihat arahnya ya jangan sampai lah bisa ke 660 nih neckline-nya. Tapi semoga aja kalau di 780 dipertahankan ya cukup bagus ya, jangan sampai lah. Kalau bisa naik dulu untuk AMSP. Kalau dilihat dari monthly ya memang kelihatannya di 700, 680, 700 itu bisa sampai situ penurunannya kalau nggak bertahan di atas 1000. Jadi seperti itu. Untuk MSP, seperti saya bilang ya, kalau beli saham downtrend itu peluang profitnya lebih besar kalau dia reversal. Tapi kalau dia terus lanjut turun, keseringan cut loss. Contohnya, kalau beli waktu itu di 2 Agustus di 1040, kalau belum take profit di 1080, sekarang udah mendekati cut loss lagi, kan? Ya kalau naik. Nah, kuncinya bagaimana untuk HMSP? Jadi kalau mau aman, beli HMSP itu tunggu di atas 1.200 nih. Ya, kuncinya itu 1.220. Kalau sudah di atas ini dia confirm breakout, ya reversal. Nah, lebih aman. Tinggal kalau dia breakout gagal cut loss. Jadi cuma satu kali aja cut lossnya, dia turun udah tinggalin aja. Kalau beli di bawah ini kan beli gagal naik turun cut loss, beli lagi di area bawah tampung lagi, gagal naik cut loss lagi, kan lebih sering. Jadi sebaiknya HMSP ini kuncinya tunggu di atas 1.200. Kalau sudah di atas 1.200 ada potensi
rally ya atau reversal. Tapi kalau mau coba nantinya titik aman pertama bisa coba di 1080 sampai 1090 ini. Kalau dia breakout dengan volume, coba spekulasi buy dengan strategi. Kalau dia kembali turun ya cut loss saja. Kalau memang dia juga mau naik minimal uji 1220, ya harusnya nggak turun lagi dia ke 1800. Jadi kemungkinan besar dia juga bergerak di area ini. Supportnya 1080 dan resistennya 1200. Jadi di area ini. Nah, kalau Bapak Ibu mau, tunggu nanti dia di atas 1085. Ini titik aman pertama, cuman belum ada tanda reversal. Bisa aja dia tektokan dulu di area ini. Nah, ini kesempatan juga kalau sudah HMSP confirm sideway di atas 1085, ya lumayan profitnya. Anggap aja belinya di 1100, tarik sampai 1200 nih, 9%. Jadi sedikit aman kalau belinya nunggu dia breakout 1080. Tapi ini disclaimer on keputusan di tangan masing-masing. Kalau dilihat nih memang HMSP sudah membentuk bullish divergence. Sayangnya sahamnya belum mampu naik. Karena kenapa? Karena nggak ada smart money, big fat, market makernya juga mungkin belum mau ke sini atau ngangkat harganya. Ya seperti itu. Kalau mau sabar tunggu di atas. Kita langsung saja ke saham kelima, ada GGRM yang hari ini ditutup terkoreksi 0,91% ke harga 32.600. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, GGRM masih sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Setelah naik tinggi, GGRM kemudian dia dibanting lagi turun. Tapi dibanting turun dengan volume kecil-kecil. Tapi tetap ya dibawa terus turun. Karena juga ada dividen di tanggal 16 Juli. Dan sekarang sudah kembali sideway di area 32.500 sampai 33.300. Nah bagaimana untuk GGRM? Ya wait and see aja dulu GGRM. Kalau mau coba spekulasi buy ya tetap harus pakai disiplin cut loss karena ada peluang bisa aja dia sampai 30.500. Kalau mau aman belinya di mana? Belinya di sini. Kalau mau aman GGRM ya nih. Di sekitaran neckline-nya 34.000. Kalau dia udah di 34.000 bisa spekulasi buy lagi. Dan ya siap-siap ada tanda-tanda dia kembali ke atas dan bisa aja menutup capnya ini dalam waktu ya bisa 3 bulan ke depan. Cuman belinya GGRM ini di atas saja sekalian. Itu lebih aman. Memang untungnya lebih kecil dari yang beli dari bawah. Cuman yang beli dari bawah ini resikonya dia sering cut loss kalau misalnya sahamnya terus turun. Jadi mending buy on breakout untuk rokok ya. Dua rokok ini ya buy on breakout. Kalau HMSP ini titik amannya di 1085, coba spekulasi buy. Kalau GGRM 34.000 baru coba spekulasi buy. Dengan skenario kalau dia habis breakdown lagi ya cut loss saja. Udah. Namanya trading ya seperti itu, harus selalu mencoba. Jadi seperti itu aja untuk GGRM. Yang sudah punya dari atas, yang belum atau nggak mau cut loss ya udah hold aja karena HMSP dan Gudang Garam ini kan saham berfundamental bagus, cuman sayangnya sekarang lagi tertekan. Itu aja. Ya mungkin nggak balik ke harga wajarnya. Ya mungkin aja suatu saat nanti. Cuman yang nggak tahu akhir tahun atau tahun depan, bisa juga 3 tahun yang ke depan. Ya dividennya aja. Kalau yang nggak mau cut loss, yang siap menyimpan sahamnya lebih lama, ya nikmati dividennya aja. Jadi seperti itu. Untuk GGRM kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Mayor yang hari ini ditutup juga naik tipis 0,45% ke harga 2.230. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Mayor sedikit diakumulasi. Yang akumulasi juga broker asing CSYUCG. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mayor cukup bagus ya. Karena dia di area base-nya ini. Dan terlihat MACD sudah membentuk golden cross. Walaupun masih tipis. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Volume tipis saja ya. Tapi aman karena kalau saya lihat volume saat dia membentuk candle hammer ini volume buyer yang narik dari bawah karena
terlihat setelah itu dia terus naik. Dan bagusnya Mayor tutup di atas harga 2 hari sebelumnya. Jadi minggu depan ada peluang untuk Mayor rebound. Target selanjutnya 2300. Kalau itu mampu lewat, ya potensi lagi lanjut sampai 2420. Jadi ke sini arahnya. Nah, memang untuk Mayor ini naik turunnya agak sempit ya, sekitar 100 poin dan supportnya itu di 2200. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Ya kalau mau bisa-bisa aja. Tinggal cut loss kalau jebol 2200. Target profitnya 2300 itu sekitar 2,99%. Cut loss-nya anggap aja cut loss-nya di 2170 atau 2180 sekitar 2,5%. Risk reward-nya 1:1, tapi kalau ditarik sampai atas ya memang hampir 1:2 atau 3. Tapi untuk Mayor ya agak pelan dia naiknya. Kalau dilihat dari histori sebelumnya pernah 1 minggu dia sampai 2400. Jadi bisa aja seperti itu. Nah, tapi kuncinya kan harus breakout dulu 2300. Kalau dia gagal breakout, mending kalau yang beli di harga penutupan hari ini profit taking dulu. Lumayan lah 2 sampai 2,5% itu lumayan profitnya. Tinggal nanti buyback di bawah kalau dia turun. Bisa seperti itu. Kalau dilihat Mayor potensinya masih bisa ke atas ya. Kalau mau untuk reversalnya ya 2300 sampai 2400 ya. 2400 kalau saya lihat dia potensi untuk reversal karena dia juga mematahkan tren line downtrendnya dan bisa aja nih pola rounding bottom atau double bottom atau cup and handle nantinya dibentuk. Dan sekarang ini Mayor sudah di area bottom karena juga Mayor dari 2 Agustus sudah membuat area base dan gak pernah tutupnya di bawah 2200. Jadi cukup kuat kalau saya lihat support 2200. Jadi kalau mau coba spekulasi buy ya ini saatnya, jangan nunggu nanti Mayor sudah di pertengahan jalan atau misalnya hari Senin dia udah naik 5% baru ditanya bisa masuk nggak? Kenapa nggak masuk dari sekarang? Tolong diubah mindsetnya. Kalau masih bingung milih saham dan belum bisa memutuskan jual beli, kalau saat saham itu lagi bergerak atau sudah naik, ya beli nunggu dia belum bergerak. Misalnya ya seperti ini. Ini kan udah dekat support. Jadi kalau cut loss-nya tipis, profitnya lumayan besar. Di seperti itu, yang penting sabar. Susah kalau selalu memikirkan saham-saham yang sudah bergerak naik tinggi berharap dia naik lebih tinggi dan bisa arah. Kan kebiasaan seperti itu. Jangan dikejar kalau saham yang sudah naik. Kalau Bapak Ibu bisa lihat bid offer-nya, lihat transaksinya, ya bisa aja ngejar. Cuman kan udah tahu nih siapa yang akan banting, siapa yang akan beli, kan udah tahu di harga berapa dia punya average, kan Bapak Ibu sudah bisa. Jadi kalaupun ngejar harga atas nggak masalah, cuman itu sudah pro. Kalau belum bisa baca itu ya sebaiknya hindari dulu. Memang ada potensi untuk dapat profit lebih besar, cuman resikonya juga besar, apalagi yang nggak mau cut loss. Kalau trader yang sudah pro itu ya pakai cut loss, dia 2-3% aja turun siap cut loss. Kalau Bapak Ibu nggak berani ya susah berharap naik atau jual profit. Jadi mending hindari ya, simple aja. Kalau baru belajar coba beli itu saham ya nunggu di support, beli tinggal jebol support jual. Kalau dia naik jual dekat resisten, kan simple. Jadi seperti itu. Untuk Mayor minggu depan arahnya masih bisa ke atas. Target selanjutnya 2300, semoga bisa sampai 2400. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada AISA yang hari ini ditutup terkoreksi 2,72% ke harga 214. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, AISA malah diakumulasi. Kita langsung saja ke technical. Secara technical, AISA gagal lagi bertahan di atas 220. Bisa dibilang 220 ini adalah resisten kuat untuk AISA saat ini. Karena seminggu ini AISA juga gagal breakout, bahkan dari 28 Juli dia nggak pernah mampu melewati atau tutup di atas 222. Jadi dengan kondisi seperti ini untuk AISA
kalau Bapak Ibu mau belinya buy on breakout aja. Kalau dia kembali ke 222 tutup di atas atau menyentuh 22, coba aja spekulasi buy dengan skenario kalau dia berbalik ke arah tinggal cut loss. Ya cut lossnya tipis saja. Ini menarik untuk Aisyah belinya, tapi buy on breakout, tapi ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Nah, misalnya hari Senin dia kembali ke 22, kembali ke atas ke harga 22, ke harga 222, Bapak Ibu tinggal spekulasi buy aja. Cut loss kalau dia kembali ke bawah atau tutup di bawah resistennya ini. Nih, cut lossnya tipis saja, tapi kalau dia mampu naik bisa dibawa nih. Ya minim-minim 236 bisa, bahkan bisa ke 244 ya. Nih risk rewardnya juga tipis saja nih, cut lossnya sekitar 3,8%. Kalau Aisyah ke 236 dapat 5%, ke apalagi ke 244 10% ya. Jadi seperti itu. Kalau mau trading di Aisyah bisa whitelist minggu depan, tapi ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Kalaupun coba mau spekulasi buy di harga bawah ini, ya tinggal cut loss kalau jebol 210. Beli di 214, cut loss kalau jebol ya bisa cut loss di 208, sekitar 2,8%. Target profitnya tadi 222. Ya lumayan juga. Kalau mau coba beli di bawah juga boleh. Yang penting ingat disiplin cut loss. Karena kalau Aisyah ini turun lagi jebol 210, arahnya bisa ke bawah lagi. Ini kan dia sudah membentuk low baru, ya harusnya bertahan nih. Aisyah dilihat juga ya ini bisa bentuk pola symmetrical triangle. Jadi ada peluang juga untuk naik. Nah, tinggal kuncinya breakout atau tutup di 222 rally. Targetnya ya bahkan bisa sampai 272. Jadi seperti itu. Untuk Aisyah menarik juga minggu depan. Kalau mau coba spekulasi buy di bawah boleh. Kalau mau nunggu buy on breakout juga boleh. Tapi kalau beli buy on breakout, cut loss kalau dia kembali turun. Nanti buyback di bawah bisa seperti itu. Atau kalau mau ya langsung buy aja di harga sekarang. Tinggal kalau jebol 210 cut loss. Seperti itu untuk Aisyah ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalau ada yang belum terlalu memahami karena mungkin ribetnya saya dalam menyampaikan, bisa tulis di kolom komentar, nanti bisa saya jawab kalau saya lihat. Jadi terima kasih. Kalau yang mau trading bersama Borneo Trader, dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto, bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.